Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah rahmatullah, hari-hari Ramadan telah kita jalani bersama. Bahkan kita sudah hampir mengakhiri dari ibadah amaliyah Ramadan kita. Dan kita sudah pada suasana mudik. Kenapa bicara mudik? Karena ketika kita bicara tentang Ramadan, pasti kita bicara tentang Idul Fitri. Dan ketika bicara Idul Fitri, bahasa kita merayakan hari kemenangan. Dan kalau bicara hari kemenangan, Idul Fitri, biasanya tidak lepas dari budaya mudik. Ya, mudik. Itulah sebabnya maka kemudian tema ceramah kita kali ini tentang bagaimana mudik selamat dapat pahala berlipat, bagaimana kiat mudik selamat dapat pahala berlipat, dan juga mudik berkah dan dapat pahala berlimpah. Jamaah rahmatullah, ternyata ketika kita bicara tentang mudik di dalam Islam itu sejatinya bahasanya silaturahim. Dan kalau kita bicara silaturahim, berarti kita bicara tentang perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Misalkan dalam surat An-Nisa ayat 36 itu jelas, ya, kita diperintahkan untuk menyambung silaturahmi, baik dengan kedua orang tua, kemudian dengan karib kerabat, dengan tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga yang jauh, kemudian dengan teman sejawat. Dan kita punya banyak teman di kampung yang sudah sekian lama tidak berjumpa. Kita punya orang tua di kampung yang sekian lama sudah merindukan kita. Itulah sebabnya ketika kita bicara tentang mudik, berarti kita bicara tentang silaturahmi. Dan kalau kita bicara tentang silaturahmi, berarti kita juga bicara tentang pahala. Karena di dalam Islam, silaturahmi itu memberikan pahala. Ya, bahkan di dalam hadis, kita sudah hafal hadisnya itu, bahwa silaturahmi itu perintah Nabi yang kemudian menjadi asbab Allah akan memanjangkan umur kita dan menambah rezeki kita. Falyasil rahimahu, kata Nabi. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan silaturahmi itu bisa mendapat jaminan masuk surga. Dalam hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Jamaah rahmatullah, Rasulullah menyatakan, wahai manusia, sebarkan salam, jalin silaturahim dengan kerabat tentunya, berbagilah kalian. Nah, ketika kita bicara silaturahmi juga kita bicara tentang berbagi. Karena biasanya kita orang dari kota gitu, kemudian ke kampung halaman biasanya bagi-bagi. Milman bagi oleh-oleh lah. Dan ini termasuk bagian daripada yang diajarkan oleh Islam. Dan pada akhir daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Masuk surga dengan selamat, apa artinya? Tanpa masuk neraka. Inilah sebabnya, sehingga ketika kita bicara tentang mudik, dapat pahala berlipat, dapat pahala surga bahkan. Jamaah rahmatullah, bagaimana agar mudik kita itu selamat, juga dapat pahala berlipat, bagaimana mudik kita itu berkah dan dapat pahala berlimpah. Bahkan tadi Nabi jamin dengan silaturahmi itu kita akan masuk surga. Ini penting. Karena kadang-kadang ketika orang mudik, bicara mudik, lupa tentang syariat. Lupa tentang adab-adab. Lupa tentang sunnah-sunnahnya. Nah, di dalam Islam ada beberapa sunnah-sunnah beserta adabnya yang diajarkan ketika kita mau mudik. Pertama, nah ini antara lain ya. Pertama, hendaklah sebelum mudik bermusyawarah bersama keluarga. Ini prinsip di dalam Islam, surat Al-Imran ayat 159 itu kan, bahwa wasyawirhum fil amr, kita diperintahkan untuk bermusyawarah. Yang kedua, menyiapkan bekal. Ya, bekal ini harus disiapin ya, karena kita ini mau bepergian.
banyak bekal yang harus disiapkan tentang kendaraan, tentang obat-obatan, tentang bagaimana nanti harus kepentingan konsumsi di jalan gitu. Tetapi ada bekal penting yang sangat harus ditekankan dalam surat Al-Baqarah ayat 197 atau hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1523 itu. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bekal takwa. Itulah sebabnya kemudian ketika kita bicara silaturahmi itu harus dinilai dengan nilai takwa, dimodali dengan takwa, disemangati dengan ibadah dalam bahasa awam kita. Nah, kemudian yang lain jangan lupa ada syariat berpamitan kepada pihak yang bisa diamanai, ya. Bahkan kemudian Nabi mengajarkan doa di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu dengan zikir atau doa astaudaullah dinaka wa amanatak dan seterusnya. Ini termasuk bahwa berpamitan kepada pihak yang diamanai penting, ya. Apa bilang sama Pak RT misalkan atau keluarga yang memang tidak ikut bepergian gitu. Ini termasuk sunnah, dan ini kalau kita lakukan kita dapat pahala. Kenapa? Menghidupkan sunnah. Inilah yang disebut dengan pahala berlimpah tadi. Kemudian membaca doa saat keluar rumah. Ini jangan lupa, ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan siapa yang baca doa ketika keluar rumah mau safar tuh, Nabi jamin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Sungguh diberi petunjuk, sungguh akan dicukupi oleh Allah kebutuhannya di saat safarnya, dan juga akan dilindungi oleh Allah, dilindungi wa wukiya, dilindungi oleh Allah. Maka jangan lupa baca doa ini ketika keluar rumah. Apa? Kita sudah hafal jamaah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ini minimal, ini doa pendek, ya. Kalau ada doa yang lebih panjang dan sahih sesuai dengan sunnah, silahkan dipilih. Yang berikutnya, ketika kita sudah naik kendaraan, jangan lupa baca doa juga. Doa. Inilah yang namanya pahala berlimpah. Baca doa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, juga dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 12 dan seterusnya itu, yaitu doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, baca doa ini ketika naik kendaraan. Ini sunnah. Ya, inilah yang kemudian kita mendapat pahala yang berlimpah. Kemudian ketika kita sudah mulai melakukan safar, jangan lupa perbanyak zikir, perbanyak doa. Kenapa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa salah satu doa dari 3 orang yang dijamin dikabulkan adalah doa al-musafir. Doa orang yang musafir. Ya, karena ada hadis tuh. Ada 3 doa yang dijamin dikabulkan oleh Allah. Doanya orang yang terdolimi, doanya orang yang sedang safar atau sedang mudik. Ya, kalau kita bicara tema mudik, sedang mudik. Dan juga tentunya doa orang tua untuk anaknya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya jamaah rahmatullah, ketika kita mudik, ingat, jaga sholat. Jaga sholat. Tetap sholat. Jangan sampai dengan alasan mudik kemudian mau sholat gimana? Caranya gimana? Itulah sebenarnya kemudian kita harus belajar. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 144 itu, dimanapun kita berada harus sholat. Tidak ada alasan karena macet kemudian tidak sholat. Walaupun macet, tetap sholat. Itulah sebenarnya kemudian ketika kita sedang safar, ada keringanan di dalam Islam, boleh menjamak sholat. Boleh mengqashar sholat. Bahkan boleh sholat di atas kendaraan. Boleh sholat dengan tayamum. Boleh sholat dengan duduk. Jaga sholat. Jangan sampai tidak sholat. Jamaah rahmatullah, mudah-mudahan Idul Fitri tahun ini menjadi Idul Fitri yang terbaik bagi kita. Dan mudik kita adalah mudik yang aman, yang nyaman, selamat. Dan insya Allah dapat pahala berlipat. Dan insya Allah Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat, selamat ketemu keluarga, dan insya Allah kita juga akan selamat di akhirat dari jilatan api neraka dan masuk surga bersama keluarga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.